kayaknya sekarang udah mulai banyak yang percaya teori konspirasi ya. Kalau di Indonesia itu kan kita antara percaya atau tidak percaya. Kalau virusnya itu ada di kita ya, pejabat. Kemudian narasi yang dibangun oleh pemerintah itu fokusnya itu gimana soal pemulihan ekonomi. Karena fokusnya itu bukan yang nomor satu, prioritasnya bukan kesehatan. Seperti itu. The virus is your enemy. Jadi virus itu musuh kamu yang benar-benar ada. Halo teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi nonton podcast kali ini. Ya seperti biasa, seperti di episode sebelumnya, kalau saya yang masuk di frame itu pasti diawali dengan sebuah pantun. Jadi pantun kali ini adalah lihat perang, dor 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 dor, 3, 2, 1, close the door. Kok kayak naik Citylink ya? Yaudah. Selamat datang di podcast Hello Selo, sebuah podcast yang diproduksi oleh unit KKN paling keren banget, KKN Selo Martani. Teman-teman, bapak-bapak dan semuanya yang lagi nonton harus cek @helloselo 2020 di Instagram. Nah, hari ini kita akan punya topik pembicaraan seputar new normal, seputar kalau dalam bahasanya sekarang udah nggak new normal lagi, tapi adaptasi kebiasaan baru. Nah, kita akan bicara soal itu. Dan kali ini saya nggak bicara sendiri, tapi udah ditemani sama tamu yang sangat spesial dari departemen saya juga, Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol, namanya Mbak Wike. Halo Mbak Wike. Halo. Eh, selama pandemi ini Mbak Wika gimana Mbak? Ada perubahan apa? Apakah kira-kira sama aja atau ada perubahan? Yang jelas soal ini ya, kerja jadi di rumah kan, banyak di rumah dari mulai sejak kapan ya? Saya nggak lupa. Maret, Ya. April. Ya, Maret tanggal 12 Maret itu Visipol semuanya working from home gitu, kerjain dari sekolah dari rumah. Kuliah juga dari rumah, ngerjain semua kerjaan juga dari rumah, melakukan riset penelitian juga semuanya dari rumah. Jadi yang biasanya kalau penelitian itu awalnya datang interview langsung, ini sekarang harus lewat ini telepon kayak gitu. Webinar gitu ya Mbak? Ya, webinar segala macam kayak gitu. Aduh, ya jadi mabok Zoom sama mabok webinar jadinya. Sama sih, saya juga kuliah juga jadi online. Bahkan ini lagi program KKN aja kayak gini, online. Karena kita topiknya adaptasi kebiasaan baru. Kan gini Mbak, kita itu kan lagi ada di situasi di mana kurva epidemi corona itu selalu meningkat perharinya. Bahkan kita udah melewati Cina yang pusat persebaran virus corona. Nah itu, tapi di satu sisi pemerintah kita itu juga menarasikan bahwa kita harus mulai berdamai dengan virus corona, harus mulai adaptasi kebiasaan baru. Nah menurut Mbak Wike gimana tuh? Kira-kira pas nggak sih kita itu sekarang melakukan adaptasi kebiasaan baru? Santai sih Mbak. Kita kemarin itu udah dapat medali silver ya. Wah, 100 subscriber berapa gitu udah. silver play button bro. Iya, sampai di Twitter rame banget soal itu. Biasanya kan adaptasi kebiasaan baru itu biasanya kan dilakukan ketika kurvanya itu udah mulai turun dan landai ya kayak gitu. Cuman kemudian kalau kita ngelihat kebijakannya pemerintah dari awal pandemi itu memang, jadi kan kalau fokus dari adaptasi kebiasaan baru yang kurvanya landai itu fokus kebijakannya ke kesehatan. Ya, pemerintahnya. Tapi kalau melihat dari awal pandemi sampai sekarang berdasarkan studinya dari Visipol UGM, itu memang banyak banget berita dan kebijakan pemerintah yang fokusnya itu nggak ke kesehatan tapi ke ekonomi gitu. Jadi
Kemudian wajar, kemudian narasi, bukan wajar sih sebenarnya. Kemudian narasi yang dibangun oleh pemerintah itu fokusnya itu gimana soal pemulihan ekonomi. Karena fokusnya itu bukan yang nomor satu, prioritasnya bukan kesehatan, seperti itu. Seperti kalau mungkin juga kita ngelihat karena angka kemiskinan data BPS ya misalnya bulan Maret apa April kemarin itu sempat mempublikasi angka kemiskinan di Indonesia itu meningkat dari tahun 2019. Ada sekitar, aku cari contekan dulu. Enggak apa-apa. Dari angka 25,14 Maret 2019 ke 26 sampai 42 juta orang itu hasilnya meningkat. Ada kemiskinan dan itu baru di awal pandemi. Bisa Gimana kita sekarang? bayangin dah Juli. Gimana sampai tahun depan katanya? Iya. Dan garis angka kemiskinan yang menyedihkan itu, garis angka kemiskinannya itu yang pendapatannya itu per kapita 452, 652. Itu gimana hidupnya ya? Aku nggak bisa ngebayangin kayak gitu. Gak ngerti kalau punya anak S1 ngekos di Jogja, kosannya ada yang 450 sebulan. Dapat. Katanya kamar mandi ini kamar mandi tanggone loh. Kamar mandi dalam, tapi itu tempat tidurnya di dalam kamar mandi. Oh gitu ya, Pak. Iya. Terkait tadi kebijakan itu kira-kira emang bisa nggak sih fokus di kesehatan juga ya, di ekonomi juga ya? Apakah emang kita itu bisanya cuman kalau milih kesehatan ya ekonominya ditinggalkan, kalau milih ekonomi ya kesehatan ditinggalkan, atau bisa beriringan sih keduanya? Kalau menurut Mbak Wiki gimana? Sebenarnya bukan bukan ditinggalkan ya, tapi kemudian diperlambat ekonominya. Memperlambat ekonomi, jadi kebijakan itu kan kebijakannya ada kebijakan kesehatan, ada kebijakan ekonomi, tapi prioritas di mana yang harus dipercepat, mana yang harus diperlambat. Nah, Didahulukan gitu ya? Untuk misalnya kasus-kasus negara yang langsung melakukan lockdown, kayak misalnya bagus banget itu yang jadi Vietnam. percontohan ya Vietnam. Dan Vietnam itu kenapa komparasi dengan Vietnam? Karena Vietnam itu GDP-nya lebih rendah daripada kita. Jumlah penduduknya memang lebih sedikit sana, 90-an juta, kita 260-an sekian, tapi utangnya juga banyakan sana per kapita gitu loh. Kayak gitu. Dan Vietnam kemudian memegang kebijakan kalau yang dipercepat itu adalah kebijakan kesehatan. Ekonomi tunggu dulu deh, nanti kalau kesehatannya udah selesai diurus, nanti ekonomi juga ada waktunya sendiri untuk percepatan ekonomi. Karena tuh selama ini yang digenjot terus kan kebijakan ekonomi terus kan, sektor ekonomi yang terus digenjot oleh pemerintah seperti itu. Nah karena ada pandemi kemudian ini kamu slow down dulu, yang kesehatan yang kemudian menjadi prioritas kayak gitu. Cuman ya kayak gitu, aku sih ngelihatnya kayak misal Inggris kemarin sempat diprotes juga ya, karena Inggris kan juga di awal-awal mereka herd immunity ya mereka ininya Kekebalan kelompok populasi tinggi. Iya, kekebalan populasi, termasuk Swedia segala macam. Ada beberapa daerah, ada beberapa negara yang memiliki kebijakan yang hampir mirip-mirip sama Indonesia. Tapi kalau tadi yang soal kekebalan itu tadi, itu bukannya kemudian malah justru nambah resikonya nggak sih, Mbak? Nambah. Iya. Kan si populasi ini emang sengaja dibiarkan untuk hidup pada umumnya, biar mereka tuh terserang atau apa, biar imunitasnya naik. Kan justru malah meningkatkan gitu nggak sih, Mbak? Iya. Lebih beresiko. Jadi memaparkan populasi penduduknya sendiri itu terhadap virus gitu kan ya. Ya udah pada diketahui umum juga kalau misalnya kalau kekebalan masyarakat kekebalan herd immunity lah. Kalau herd immunity itu biasanya kebijakannya itu baru diimplementasikan ketika ada vaksin ya. Nah itu kan kemudian beberapa negara kayak Swedia, Inggris itu kan juga
itu tetap melakukan herd immunity itu kemudian. Terus tadi soal Vietnam lagi Mbak, kalau sepengetahuan Mbak Wika itu Vietnam itu lockdownnya itu emang tutup total gitu, terus kemudian pemerintah memberi hak-hak dasar masyarakat gitu, atau versi PSBB. Jadi kalau saya tangkap tuh PSBB itu sebenarnya juga bukan lockdown, orang bebas berkeliaran juga tidak masalah, tapi yang penting pakai apa namanya, pakai protokol kesehatan. Kalau sepengetahuan Mbak Wika di Vietnam gimana sih Mbak? Kal- Rahasia Vietnam bisa apa angkanya tuh kecil. Kalau Vietnam, apakah dia ada insentif sendiri untuk warganya? Aku nggak ngerti itu. Apakah ada insentif sendiri untuk warganya ketika lockdown? Tapi kalau di Italia itu mereka ada. Jadi ketika lockdown itu warganya diberi insentif. Aku lupa berapa ya, berapa ratus euro gitu. 200 600 euro, kayaknya 600 euro apa ya, 600 euro ketika lockdown itu. Tapi kalau untuk kasus Vietnam aku nggak begitu paham, mungkin nggak begitu ngerti apakah mereka dikasih insentif atau enggak. Cuman memang ketika pertama kali kasus Cina udah ada, kemudian ada satu zero case, kasus nol di Vietnam, itu pemerintahnya langsung tanggap banget, langsung nganggep kalau tuh ini tuh hal yang serius. Kalau di Indonesia itu kan kita antara percaya atau tidak percaya kalau virusnya itu ada di kita ya, pejabat-pejabatnya juga kayak gitu. Kemudian nganggep kalau sebenarnya Indonesia itu imun sama virus corona ini segala macam. Cuman kalau di Vietnam mereka langsung menanggapi itu dengan serius. Mereka melihat kasus SARS kemarin. Kasus SARS itu jadi salah satu bahan untuk melihat bahwa virus corona itu berbahaya banget, gak bisa disepelekan gitu. Bahkan mereka itu punya karena kan Vietnam itu otoritarian ya, jadi itu kan single party ya, partainya cuma ada satu aja. Terus pemerintahnya serius menanggapin itu, mereka bikin tes alat tes yang murah. Itu bulan Maret mereka udah bisa produksi massal. Kemudian mereka bikin, jadi kalau di tempat kita kan kerja sama influencer ya. Kalau di Vietnam itu mereka bikin kayak titik tanda kutip kayak lagu kebangsaan gitu untuk memerangi corona gitu, dan menyelipkan nasionalisme dan patriotisme di slogan-slogannya itu. Kayak misalnya slogan staying home is loving your country. Terus kayak kalau kamu tinggal di rumah berarti kamu tuh cinta banget sama negaramu kayak gitu. Atau social distancing is a form of patriotism. Jadi dengan jalan kamu menjaga jarak gitu, kamu tuh jadi orang yang patriot kayak gitu. Terus the virus is your enemy. Jadi virus itu musuh kamu yang bener-bener ada. Jadi itu soundingnya itu dibawa kemana-mana. Beda kan ya kalau di sini ya. Oke, menarik. Terus sama ini saya jadi kepikiran mau tanya, kira-kira masalah corona ini masalah kita bersama atau hanya masalah pemerintah aja, atau gimana kalau menurut Mbak Wika? Ya masalah kita bersama dong. Berarti kalau misalnya kita apa namanya, menuntut pemerintah harus seperti ini juga itu kurang, atau gimana sih Mbak? Atau Well, maksudnya seberapa besar aktor-aktor selain pemerintah itu bisa terlibat dalam memerangi virus corona ini gitu? sebenarnya di awal-awal pandemi itu saya ngelihatnya malah ini ya, banyak banget kayak masyarakat itu yang kemudian melakukan inisiatif untuk membentengi komunitas mereka terhadap virus corona gitu kan. Melakukan lockdown secara pemerintah belum ini lockdown gitu, komunitasnya Kayak di kampung-kampung ya, itu. iya bener.
di kampung-kampung itu langsung ada lockdown, gapura-gapura dijagain. Terus mereka langsung dengan swadaya mereka sendiri untuk ada fasilitas, bikin fasilitas untuk cuci tangan segala macam kayak gitu. Itu kan salah satu inisiasi warga yang sangat harusnya diapresiasi banget ya di awal pandemi, walaupun kemudian setelah pasca Idul Fitri sih saya ngelihatnya itu mulai berkurang banyak gitu ya. Dan kalau kita nuntut pemerintah itu wajar apa enggak gitu kan, sebenarnya gimana sih gitu kan, ya namanya pemerintah govern itu kan pihak yang harusnya memerintah ya, memerintah kita, dan mereka ada di sana itu kan karena kita ada partisipasi politik dari warga yang percaya ke mereka, ada trust di situ kalau mereka itu nanti akan mampu menjadi pemimpin kita, dan kebijakan-kebijakannya itu akan pro terhadap rakyat kayak gitu. Itu kan demokrasi, sistem demokrasi ya. Tapi ya apakah itu wajar atau enggak? Ya iya, memang kemudian ada tanggung jawab pemerintah yang hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah, karena swadaya masyarakat atau inisiasi masyarakat tuh mentoknya ya cuman ada mentoknya di situ-situ aja gitu. Siapa pihak yang bisa mendistribusikan alat tes secepat mungkin, siapa lagi kalau bukan pemerintah. Iya kan, kayak gitu. Masyarakat gak bisa alat tes masa yuk dewe sing gawe kan ora mungkin yo makane emang gawe teh kayak gitu. Jadi sih pada kalau saya boleh narik kesimpulan tadi percakapan paling terakhir ini, kurang lebih keberadaan risiko soal corona itu juga ada di setiap ranah keputusan publik, keputusan pemerintah itu juga. Jadi kita sah-sah aja untuk kemudian meminta semacam pertanggungjawaban terhadap kenapa kebijakan yang sekarang itu seperti ini, kenapa bukan seperti itu, gitu-gitu kan ya Mbak? Ini terkait resah juga ya, karena kayak kan kita barusan aja ya pemilu ya 2019 ya. Kemudian ketika kita milih pemimpin itu ada banyak harapan gitu kan, biasa kayak milih pacar itu kalau mau jadian, terus itu kan udah banyak harapan sama pacarnya ya kan. Kemudian ada hal-hal yang di luar ekspektasi itu keinginan atau harapan itu yang nggak pas gitu. Jadi wajar ketika kemudian kita resah, marah gitu dengan situasi yang kayak gini. Pengennya dapat pemerintah yang bisa mengayomi dan cepat gitu loh birokrasinya untuk jadi sandaran buat masyarakat kayak gitu. Tapi juga ini tanggung jawab masing-masing individu juga sih. Gimana kemudian ya itu yang udah sampai di luar kepala ya, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, apalagi sih cuci tangan, jaga jarak. Kalau batuk diginiin. Jadi ada di level individu, ada di level komunitas, dan ada di level negara juga kayak gitu. Dan di level masyarakat sipil pun ini ya mereka terus mengkampanyekan soal ini ya, kayak gitu sih. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir sih. Ini Mbak, soal kepercayaan tadi, soal bahasa di Visipol kan legitimasi sama pemerintah. Kalau misalnya penanganan COVID-19 itu dalam tanda kutip gini-gini aja, tidak ada terobosan untuk kemudian serius bahwa kita bisa percaya, oh iya pemerintah kita emang serius menangani corona. Mungkin nggak sih suatu saat tuh pemerintah mempunyai krisis legitimasi, bahkan mungkin nggak sih orang-orang itu kemudian menjadi percaya dengan teori konspirasi. Jadi yang ada sekarang ini kemudian apa sih ya? Kalau pendapat Mbak Wiki gimana? Kayaknya sekarang udah mulai banyak yang percaya teori konspirasi ya, yang kemudian membuat justifikasi kalau teori konspirasi itu ya bener-bener ada kayak gitu. Banyak yang percaya, apalagi udah banyak beberapa artis yang kayak gitu kan, padahal artis biasanya jadi rujukan.
apakah itu bisa jadi krisis legitimasi? Ya iya, orang yang berhasil, negara yang berhasil untuk apa sih? Negara yang berhasil dalam mengelola pandemi ini itu dia legitimasinya naik kan. Misalnya New Zealand ya. New Zealand si Jacinda itu langsung naik dan orang melihat oh leadershipnya dia bagus banget gitu untuk mengelola negaranya. Angela Merkel, Angela Merkel ya di Jerman. Oh, Jerman. Itu dia sempat kan trust masyarakat Jerman itu sempat menurun terhadap dia. Tapi kemudian karena dia bagus banget dalam mengelola pandemi ini, naik lagi. Kayak gitu. Ya, yang sampai sekarang rame banget, ada banyak demo di Amerika. Dan kayak beritanya ada di mana-mana. Itu gimana kemudian jeleknya leadership, kepemimpinan pemimpinnya itu kemudian berimplikasi terhadap gimana masyarakat itu nggak percaya sama dia. Itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Semoga sekitar 20 menit lebih dikit ini jadi suatu yang bermanfaat buat teman-teman, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi mendengarkan, menambah wawasan, menambah informasi, menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih juga kepada Mbak Wika yang telah menemani saya berbincang-bincang sore ini. Sampai berjumpa di podcast Hello Selo berikutnya. Terus ikuti Hello Selo. Dadah, Mbak.